Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alladzi arsala sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Tema hari ini saya akan membacakan nuzul Quran dan hikmah di balik nuzul Quran tersebut. Pertama-tama sebelumnya izinkan saya untuk membacakan qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini nanti akan berkaitan dengan tema pembahasan kali ini, disambung dengan salah satu ayat dari surat Al-Qadr. Ayat pertama lebih tepatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, sebelum saya menjelaskan apa korelasi antara kedua ayat ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya definisi dari nuzul Quran tersebut. Nuzul Quran itu bisa didefinisikan sebagai turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini konon adalah penyebutan langit bumi. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap tadrijian selama 23 tahun. Ini seperti yang ditulis di buku Mabahith fi Ulumil Quran milik Syekh Mana Al-Qatan. Nah, di sini beliau mengutip dan lebih menjelaskan lagi bahwasanya tanzil atau turun itu dari kata nazzala, masdar dari nazzala. Nah, yang memiliki konsep bahwasanya tanzil di sini adalah pembumian. Artinya bagaimana, Ustaz? Pembumian Al-Quran untuk menjawab semuanya permasalahan umat Islam di bumi. Jadi nantinya fungsi Al-Quran tersebut bisa merespon, menjawab, juga memberi solusi. Nah, dalam hal ini izinkan saya mengutip kembali surat Al-Baqarah tadi yang Syahrul Ramadan sampai akhir ayat. Nah, dengan Al-Qadr yang ayat pertama. Kalau misalkan di surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan sampai akhir ayat, di situ menjelaskan kalau misalkan turunnya Al-Qur'an itu seharusnya di tanggal 17 Ramadan. Nah, tapi kalau misalkan kita berpacu ke surat Al-Qadr ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berarti turunnya Al-Quran anzalnahu fi lailatul qadr, di dalam malam Lailatul Qadar. Dan ma'ruf bagi kita kalau misalkan malam Lailatul Qadar itu jamak diketahui ada, meski kita tidak tahu pastinya di hari apa, tetapi yang jelas termasuk di dalam 10 malam terakhir Ramadan. Padahal 17 Ramadan dan 10 malam terakhir Ramadan itu jelasnya sangat berbeda. Nah, lantas apakah dua ayat ini ada kontradiksi? Di sini izinkan saya mengutip pendapat Imam Suyuti di dalam bukunya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di situ pembahasannya sangat wadih, sangat jelas dan sangat banyak, komprehensif sekali. Nah, sebenarnya turunnya Al-Quran, baik itu apakah turun di tanggal 17 Ramadan ataukah itu turun di malam Lailatul Qadar, itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Bahkan yang ada di tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit bumi, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ke Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang turun di Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan ini sudah muttafaq. Bahkan banyak para mufassir dan kemudian ahli ilmu Quran, Imam Suyuti di sini juga banyak mengutip dari berbagai macam ulama, dan itu sepakat bahwasanya dua ayat ini tidak ada kontradiktif, tidak ada pertentangan sama sekali, dan justru saling melengkapi. Lantas apa hikmah dibalik itu? Hikmah dibaliknya adalah pertamanya, turunnya syariat secara bertahap. Seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwasanya definisi dari nuzul Quran itu turun selama 23 tahun. Nah, di sini turunnya syariat secara bertahap itu menjelaskan bahwa pertama, ilmu harus bersanad. Kenapa? Karena syariat turun itu secara bertahap
penjelasannya bukan berarti sekonyong-konyong langsung menyuruh kamu harus B. Tidak. Ingat-ingat seperti ayat pelarangan minum minuman keras. Itu ada turun 3 kali di 3 surat yang berbeda, bahkan ada di surat Al-Baqarah, ada di surat An-Nisa, sama di surat Al-Maidah. Itu turun berbeda-beda. Dan untuk apa fungsinya? Untuk mempersiapkan fondasi umat Islam, bahwasanya mereka itu paham syariatnya, lantas paham makosidnya, tujuannya apa syariatnya, kemudian apa, bagaimana makosid itu nanti penerapannya di dalam kehidupan sehari bagaimana. Baiklah, itu semua yang terdefinisi dari konsep nuzulul Quran dan apa hikmah di balik itu. Syukran wal afu minni wal a'yadzubillah wastaghfir minkum, dan usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.